Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 April tahun 2025. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kemarin saya membuat video dan suaranya sangat kecil, saya minta maaf, tapi kondisi saya seperti ini. Saya mencoba semaksimal mungkin ganti device juga, mudah-mudahan ini bisa membantu. Anyway, kita mulai saja. Kita pastikan kita melakukan sesuatu sebaik mungkin aja itu ya. Jadi kalau kembali ke bacaan lalu itu adalah seberapapun kacaunya lingkungan. Kacau itu kan sebenarnya relatif ya, tapi lebih menunjukkan pada situasi yang kita tidak bisa kendalikan ya. Seberapapun kita tidak bisa mengendalikan situasi, kita tetap bisa memilih tenang dan kemudian kita bisa menjaga jarak dengan situasi tersebut sehingga kita tidak terprovokasi untuk bereaksi hal yang kita mungkin tidak sukai juga pada akhirnya atau kita sesali kemudian. Kenapa? Karena kita mencoba untuk naik tingkat dari level vibration. Sebenarnya tingkatnya kan tingkat frekuensi, vibration, apapun kita mau menyebutnya, tapi intinya adalah di mana states of emotion kita menjadi lebih tenang. Melihat sesuatu tidak mudah marah. Melihat sesuatu tidak mudah menyalahkan lingkungan atau orang lain, tetapi lebih tenang, kemudian bisa membawa diri kita melihat situasi menjadi lebih jelas, lebih objektif, paling tidak dari pandangan kita, sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat pada saat itu. Dan efeknya dari luar adalah dengan naiknya tingkat dari vibration atau dari frekuensi tersebut, apapun yang kita sebut, adalah kita menjadi lebih benderang di mata orang. Kita terlihat tenang, cool gitu ya. Dan kemudian kita mampu mengatasi situasi bagaimanapun bentuknya. This is a very nice thing. Apa yang menjadi tema selanjutnya pada saat ini tentu saja saya belum membuat judulnya, tapi mudah-mudahan sudah terlihat judulnya pada video. Tapi mulai kita dengan Concentrate reading. on your question. Okay. When it is clear in your mind, you can shuffle as long as you like. Okay. When you feel ready, press the blue star. Saya minta maaf karena ini beda device, saya lupa untuk membuatnya menjadi otomatis. Anyway, kita draw. Tap on the deck to place each card. 1, 2, 3. The past. Contemplating the images can help you find the best possible outcome. Oke, kalau kita lihat secara sekilas di sini. Four of Pentacles itu masa lalu, kita tidak terlalu melihat situasi secara optimis, jadi kita lebih cenderung cuek bebek gitu ya istilahnya kalau modernnya, tapi kita tidak terlalu mengambil lingkungan sebagai source of energy buat kita. Tetapi sekarang kita udah menjadi satu dengan semuanya ya, the world. Jadi yang tadinya kita detach dalam arti bahwa kita tidak merasa memiliki kekuatan menjadi salah satu di antara mereka ya. Dan ketika kita mampu mengambil semua energi adalah energi kita juga, kita melihat orang lain, kita melihat kejadian, itu adalah bagian dari kehidupan kita, maka kita akan merasa lebih tenang. Dan apa kemudian dampaknya adalah Three of Cups. Kita tampak seperti a lively sister, no? Itu jadi ini barangkali juga menggambarkan secara singkat tadi yang saya jelaskan tentang bacaan lalu. Jadi masih nyambung sepertinya sampai sekarang. Kalau kita melihat semua bagian itu adalah bagian dari diri kita, maka kita tidak mudah menyalahkan lingkungan. Kita berperan sebagai master of the game. Isn't that nice? Ketika kita menjadi master of the game untuk kejadian sehari-hari, kita terlihat confidence. Ya, kita terlihat percaya diri sehingga yang muncul, yang dilihat oleh orang adalah kita yang lively, kita yang ramah, kita yang gak gampang marah, kita yang gak gampang panik, seperti itu. Oke, tapi ini adalah dari 3 kartu ini kita lihat perubahan energinya ya. Dari yang tadinya katakanlah gampang tersinggung, gampang panik gitu ya, menjadi orang yang ramah.
Oke, dari bacaan yang sudah muncul itu kita bicara tentang bulan purnama, which is pada saat saya membuat itu juga belum terjadi bulan purnama, tapi bacaan ini akan dimulai pada tanggal, ini ada di bawah ya, tanggal 14 yaitu hari Senin. Pukul 12 kita lihat bulan ada di Scorpio dan conjunction dengan Lilith. Apa yang terjadi pada hari Senin? Hari Senin ini barangkali utamanya adalah energi Scorpio, di mana kita mulai mencoba untuk menjelajah, ya, mencari lebih jauh, memahami lebih jauh, mencari jawaban di balik jawaban yang tampak keluar. Jadi ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Nah, itu yang kita akan lewati. Ya, kalau kita lihat hari sebelum, ya benar. Jadi utamanya itu, dan kita bahkan bisa melihat setiap detail dari keanehan yang kita temukan, terutama dari ekspresi orang. Jadi kalau kita kebetulan adalah investigator, atau kita investigator itu penelitian misalnya, atau kita konselor ya yang bertemu dengan orang, atau kita menjadi orang yang melakukan penilaian terhadap situasi di mana wajah atau reaksi air muka seseorang itu terlihat kita, maka akan dapat dengan segera menemukan sebenarnya jawaban di balik itu apa. Tapi intinya pada hari Senin kita menjadi peneliti yang lebih tajam seperti itu. Nah, ini squares-nya bulan squares dengan Pluto. Jadi termasuk di sini barangkali kita akan mudah segera loncat dalam satu kesimpulan. Di satu sisi artinya kita bisa melihat lebih jauh daripada itu, tetapi hati-hati untuk tidak lupa mengkonfirmasi dengan kira-kira kalau itu memang suspicion kita curiga itu yang terjadi, kira-kira apa motif di balik itu, karena biasanya jawabannya ada di situ. Oke. Kemudian hari Selasa masih di energi Scorpio, conjunctionnya dengan Vesta dan oposisi dengan Uranus. Maka kalau ini kita melihat, kalau yang saya rasakan adalah tarik menarik antara apa yang seharusnya, apa yang bisa dilakukan dengan cara berbeda gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya masih nyambung ya, disambung ceritanya dari hari Senin kita mencoba melakukan investigasi, assessing gitu ya, melakukan penilaian, maka ini sebenarnya keanehannya di mana? Jadi kan semua tindakan penelitian atau pencarian informasi selalu kita bandingkan dengan satu norma, entah itu aturan atau kebanyakan orang bagaimana, atau ada cara lain ya, norma-norma yang lain, jadi budaya dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang terjadi pada hari Selasa. Hari Rabu bulan conjunction dengan Juno retro, oposisi dengan Uranus. Kalau yang saya lihat di sini, karena kemudian bulan juga membuat grand trine dengan ini kelompok sirkus, ini tanda petik yang ada di kiri ini ada termasuk North Node, Neptunus, Jupiter, Venus yang sudah direct, kemudian juga dengan Merkurius serta Ceres ya. Jadi ini is a lot of thing. Juga di sisi lain ada Mars di sini. Jadi kalau menurut saya hari Rabu itu eventful banget gitu ya kejadiannya, karena ini di derajat yang sama banyak, termasuk matahari walaupun ini quincunx ya, tapi derajat di akhir semua dekan ketiga itu banyak sekali terjadi. Artinya apa? Artinya ini adalah saat-saat penutupan, pengakhiran. Jadi hari ini itu kayak wrap up dari satu proses gitu ya, yang saya rasakan.
Dan seperti biasa dari satu proses, kalau misalnya katakanlah ini satu lokakarya atau workshop gitu kan, selalu ada follow up actionnya apa. Nah, atau katakanlah minutes of meetingnya itu apa. Dan nanti semua hasil ini, follow up action apa, rencana tindak lanjut atau minutes of meeting atau apa itu namanya, apa? Saya sampai lupa bahasa Indonesianya. Catatan dari pertemuan ini, kesepakatan ini itu akan menjadi dasar fondasi dari apa yang akan dilakukan kemudian. This is so important hari Rabu. Hari Rabu tuh kayak kita mencapai satu terus satu kesepakatan bersama. Karena sebenarnya kita lihat dari T-square-nya ya, dengan focal point Mars di 29 derajat 11 menit. Cancer itu kakinya adalah matahari yang conjunction dengan Aries dan Chiron serta dengan Lilith. This is very important. Kenapa? Karena di luar dari ini ada satu tension yang luar biasa, di mana informasi terkait salahnya di mana sih sebenarnya. Yang melakukan tindakan penekanan dan siapa yang dirugikan, siapa yang kemudian harus melakukan perbaikan, itu ada di gambar ini. Itu ya T-square-nya. Tapi grand trine-nya adalah dengan pengetahuan seperti ini, dan setelah 2 hari kita melakukan analisis yang mendalam, maka kita menemukan ini adalah saatnya untuk membuat aturan baru, perubahan, kesepakatan baru, kontrak baru. Oh, this is so important ya. Pada tanggal 16. Tanggal 16 is very important for some reason. Dan di sini kita lihat bahwa pihak yang katakanlah dirugikan tersebut atau yang paling membutuhkan perbaikan itu akan lebih keras menyuarakan dirinya. Jadi dia loud. In a positive point, ini barangkali juga ini saatnya ketika kita yang tadinya biasanya diam gitu ya, itu kita bisa muncul sebagai star. Do you feel it? Ya, saya merasakan bisa sebagai pemeran utama dari satu proses ini. Isn't that nice? Jadi yang biasanya pihak yang tertekan, yang tidak tahu mesti ngapain, ini ada satu proses di mana it's going to an end. Ya, situasi yang tidak favorable buat kelompok yang tertekan itu somehow muncul ke permukaan, menjadi topik untuk dibahas dalam 2 hari sebelumnya. Pada saat ini kita udah menemukan paling tidak titik terang bagaimana mengatasi masalah ini ke depan. Itu hari Rabu. Hari Kamis, bulan yang ada di Sagittarius itu oposisi dengan Jupiter. Jupiternya trine dengan Pallas Athena. Oke, kita dalam posisi di mana ada pihak yang mungkin kita bisa bilang lawan politik ya, tanda petik, atau ide yang agak berbeda gitu ya, di mana dia juga punya retaliation sebenarnya intinya kan, karena hari Rabu itu kayak yang pihak yang terdampak utama itu bisa berteriak, screaming gitu, atau speaking loudly. Maka hari Kamis itu kita harus menerima catatan balik yang merespon apa yang kita teriakan. Ya, kita harus terima, selalu ada balance seperti itu. Dan tetapi kita bukan tipe seperti yang kemarin. Kita sudah menjadi lebih kuat. Kita di Sagittarius loh. Bulan ada di Sagittarius, itu kita menjadi pihak yang katakanlah kitanya itu adalah yang di pihak yang lebih pro pada yang tertekan gitu ya, tapi bisa sebaliknya, kita bisa berada di pihak lain, itu bisa lebih tenang ya mengatasi situasi ini, dan kemudian meneriakan kembali teriakan perjuangan tersebut. Wow, luar biasa banget. Kenapa? Karena memang Sagittarius, energi Sagittarius oposisi dengan
Jupiter yang ada di Gemini. This is very important buat kita untuk tidak back down, ya, tidak back down seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini pada hari Jumat tanggal 18 ini sepertinya sih memang ini kalau dari gambarnya itu rumit sekali ya. Karena ini kembali lagi ke titik di mana derajat dekan ketiga di 24 derajat 48 menit bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat di Sagittarius. Itu membawa kita untuk pada saat ini kita harus memastikan wrapping up-nya itu clear cut gitu ya, rapi. Kita bungkusnya rapi, wrap kan bungkus ya, kita bungkusnya rapi. Itu hari Jumat. Apa yang baru di sini? Saya tidak melihat hal yang baru, ceritanya masih sama, tapi barangkali segi empatnya ini ya, segi empatnya ini sebagai latar belakang. Iya, katakanlah ini memang menurut saya situasinya menjadi semakin intens. Kalau ini saya kaitkan dengan katakanlah yang di global sekarang, tarif war misalnya, mudah-mudahan tidak. Ini hari Jumat tanggal 18, ini mudah-mudahan ya, ledakan itu sudah terjadi di hari-hari sebelumnya. Ini barangkali adalah poin terakhir di mana kita meneriakan, ini loh kenapa we need to do something like this gitu loh. Kenapa kita harus mengambil tindakan atau argumen atau logika langkah seperti ini. Diterima atau tidak itu adalah lain masalah, tetapi posisi kita sebagai bulan yang ada di Sagittarius itu akan semakin punya kekuatan besar untuk memastikan semua upaya yang sudah dilakukan, perjuangan itu akan menghasilkan outcome yang kita inginkan. Hari Sabtu bulan ada di Capricorn dan bulan square dengan Merkurius. Tapi yang saya rasakan sendiri energinya sudah sedikit lebih turun dibandingkan hari Jumat. Jadi hari Rabu dan Jumat itu yang paling tinggi tensionnya. Hari Sabtu tuh sudah tidak setinggi itu tensinya, square-nya dengan Lilith. Jadi saya pikir kalau memang kita masih ingin membicarakan proses yang sudah terjadi dalam pekan kerja lalu, barangkali kita masih terbawa untuk membahas why this happened. Jadi masih ada situasi seperti itu, belum sepenuhnya melepaskan emosi kita terhadap apa yang sudah kita hadapi di hari-hari sebelumnya. Iya, saya tidak melihat ada situasi di mana kita bisa lebih relax somehow, walaupun sudah tone down, tetapi tetap kita masih vigilance gitu ya, masih cemas, masih terus mengobservasi. Pada hari Minggu, bulan ada di 19 derajat 39 menit Capricorn, membuat square dengan Aries, Matahari, dan Chiron. Ini juga sepertinya kita belum bisa tenang ya, tapi kalau kita lihat ini yang garis biru muda ini masih melingkupi ya. Ini kalau saya merasa sih sebenarnya kita sebelumnya ya, sebenarnya udah mulai dari hari dalam pekan ini sebenarnya ya, garis biru yang di luar yang membentuk lingkaran. Ya, jadi ini ada perasaan bahwa somehow kita punya banyak pilihan, kita punya banyak pihak yang akan membantu kita. Ini bukan permainan di mana hanya dimainkan oleh sedikit pihak, tidak. Terlalu banyak yang ikut berperan di sini. Sehingga barangkali itu yang paling dominan terasa. Tapi sebenarnya itu sudah ada sejak awal minggu. Pada akhir minggu atau hari minggunya tanggal 20 itu
kita akan merasakan hal tersebut lebih dominan, tetapi mungkin kita tidak bisa banyak melakukan tindakan yang baru. Itu aja. Oke. Jadi apa yang menjadi tema dari pekan kali ini? Mana hari Senin? Iya, jadi kalau menurut saya ya, kita berada di dalam situasi yang katakanlah memperjuangkan sesuatu ya. Kalau kita dibilang detach lagi rasanya impossible, which is tapi kita udah latihan ya, latihan detach, latihan untuk memberi jarak kita dengan masalah kita supaya apa? Supaya kita tetap stay cool ya, stay cool. Itu yang kita pelajari dari pekan lalu. Sekarang kita praktekkan. Perjuangan semakin memuncak ya kalau kita memang terlibat. Kalau tidak kita hanya observasi, tapi yang jelas perjuangan sekelompok orang itu semakin meningkat, pertentangan semakin meruncing, but somehow gitu ya, ini udah bukan lagi mainannya kelompok kecil, tapi sudah lebih luas. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke tarif war gitu misalnya ya, kalau tadinya hanya dua negara besar yang berseteru atau hanya bilateral gitu ya, ini seru dengan negara itu juga seru, dengan negara ini juga seru, tapi bilateral. Nah sekarang udah nggak bilateral lagi, kita udah multilateral ya. Saya gunakan istilah-istilah yang mudah-mudahan lebih menjelaskan bahwa kadang-kadang kita punya konflik dengan satu pihak, katakanlah ini personal ya, hubungan percintaan misalnya gitu ya. Tadinya kita adalah A dengan B gitu ya. Konfliknya tadinya ada di antara dua belah pihak itu pekan lalunya lagi. Tetapi sekarang sudah bisa either dia menjadi lebur kembali ke sifat asalnya, dia ke dia, B ke B, A ke A, keluarga A gitu ya. Atau naik ke atas sehingga A dan B itu masing-masing punya backup keluarganya masing-masing, seperti itu. Tapi either way bisa, karena win-win solution yang dimaksud di dalam bulan purnama di Libra itu termasuk hal tersebut, either membuatnya menjadi dissolved atau mendapatkan resolusi dari hubungan ini, either way. Apakah menjadi dissolve atau tidak itu tergantung dari kekuatan bonding antara dua titik tersebut. Bonding ya, jadi bonding itu juga saya bisa artikan sebagai, kalau tarif war tadi bonding, kebutuhan untuk berinteraksi, kebutuhan untuk transaksinya besar, maka mau nggak mau kan harus dicarikan jalan tengah karena transaksi tetap harus jalan. Kalau misalnya bondingnya lemah gitu ya, ya udah kalau gitu saya sibuk dengan negara saya sendiri, apapun masalah ekonomi yang saya hadapi. Karena Venus itu kan mengatur either percintaan, hubungan, kenyamanan, tapi juga keuangan ya, dan itu berarti bisa levelnya di personal, di kelompok maupun di kolektif. Nah tadi saya ambil contoh either sangat personal atau kolektif. Oke. Dan kalau kita lihat lagi kembali ke sini, kayaknya sih memang lebih kitanya sendiri ketika mengambil keputusan untuk nggak ngelihat ini sebagai bond antara A dengan B, tetapi sesuatu yang lebih besar, dan kita percaya diri bahwa I'm not doing the wrong thing gitu ya, atau setidaknya kalau saya melakukan kesalahan, saya terbuka untuk mencari penyelesaian dari masalah ini, membayar or whatever gitu ya, maka kita tetap tampil oke, dan masalahnya tetap bisa dicarikan penyelesaiannya. Itu menurut saya. Kemudian kita masuk ke Rumi. Seperti biasa diacak, diambil yang paling tinggi. Oke, nomor 26 atau 88 adalah yang tertinggi energinya. Sebenarnya 9 itu udah agak turun sedikit. Al-Uzza Star, oh come on, Venus. Ya, Venus menjadi topik dari pembicaraan kita saat ini, energi Venus. Ya. Kalau kita belajar di sini, I am the pure light, my sun
I am not a handful of worthless dust. I'm not just an empty shell. I'm a regal platform in this world. Close your eyes to see and become aware of me. Perceive me with eyes that see the unseen. Come into the mystery to find me. I am the carefree visitor here for you. Jadi kembali lagi energi Venus, energi kita melakukan penelitian, assessing, investigasi. Yang kita temukan adalah pure light. Jadi motif utamanya adalah tetap cinta. Cinta itu mencari hal yang paling menyenangkan. Cinta itu termasuk dari memastikan kita survive, detak jantung kita tetap berjalan sesuai dengan ritmenya. Nggak ada yang disruptionnya itu nggak ada gitu ya, dicari seperti itu. Dan ketika kita melihat semua gejala itu nggak ada yang empty shell, semua itu ada life beingnya di situ. Ada orang, ada makhluk, ada kehidupan. Dan kehidupan itu bukan hal yang tidak berharga. No, this is the pearl formed in this world. Dibangun semuanya itu melalui perjalanan hidup yang luar biasa, dan oleh sebab itu kekuatan dari individu, dari kelompok, dari mungkin negara gitu ya, bisa menjadi crystallized gitu ya, seperti pearlnya tersebut. Hey gitu ya, kalau kita merasa direndahkan, maka kita tidak serendah itu. Kita menerima semua pengalaman kehidupan kita, menjadikan kita hal yang kuat. Jadi kalau diri kalian yang menyerang saya tidak melihat bahwa saya bertambah kuat, well, you are wrong. Dan pada saat ini barangkali adalah saat yang tepat ketika saya memperjuangkan diri saya. Visit here untuk memastikan satu hal terjadi. Tetapi saya akan kembali ke nature saya yang calm berikutnya, kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau dari Lenormand 3 kartu, oke. Ini sekarang masih transformasi ya, clearly. Jadi saya lihat hanya kartu tengahnya dulu, bahwa sekarang memang belum pekan ini kita belum selesai, masih berproses. Tetapi kita akan menemukan satu titik di mana ini akan selesai juga. Tapi kita mungkin lihat hari Rabu dan hari Jumat ya. Kayaknya transformasi terbesar terjadi di situ, dan sepertinya latar belakangnya adalah towernya Lenormand adalah ini menjadi formal. Ini menjadi basis atau fondasi, dan ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita untuk masa yang akan panjang. Dan kalau kita memang we're meant to be together, we'll be together. If we're not meant to be together, then this is the answer now gitu. Nggak ada digantung lagi. Itu yang saya lihat. Kemudian saya udah mengambil beberapa kartu di sini. Yang pertama ini gambar orang menari ya. Kalau ingin dilihat, tapi memang kalau sekilas ini seperti tidak kelihatan. Ini gambar apa? Gambar orang menari. Waxin Gibbos 6 action. The time has come to take action. Let go of your paralysis. Let go of your burdens. Step by step. Jadi mulai lakukan sesuatu pada saat ini. Kemudian ini juga udah pernah keluar terakhir, saya menarik kartu dari ini, dan ini juga jumping, shine from within. Semuanya kembali pada diri kita lagi. Kita yang berani, kita yang memperjuangkan. Yang ini material and spiritual prosperity. Ya, kita melihat ke depan dan jalan kita udah jelas ke sana. Kita ingin mencapai pada kesejahteraan baik material maupun spiritual. Ini Chantal, new romance is imminent, either with a newcomer or through reignited passion in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. Saya melihat ini juga
apapun yang terjadi dissolving ataupun menjadi lebih jelas, ini kan sama-sama romance-nya terjadi. Kalau dissolving berarti kita membuka free untuk new romance yang akan datang. Ini 3 kartu. Previous events-nya adalah new exercise program. Kayaknya ini muncul ya di pekan lalu bahwa kita perlu melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. That's the only way untuk kita bisa memahami situasi yang ada sekarang. Dan kita tetap mempertahankan keyakinan kita bagaimana kita menggunakan cara baru dalam memandang dunia, which is tadi higher vibration menurut saya, sehingga kita bisa lebih honest terhadap diri kita, be true to you. Jadi menjadi diri kita yang sebenarnya, yang berkilau tadi ya, yang percaya diri. Ini masih tanggal 14 ya, ini yang terakhir saya tariknya. Ini current situationnya joy. Jadi whatever happen, kita udah sampai titik apapun yang terjadi di luar, sekacau apapun di luar, kita tetap bisa mampu mencari kebahagiaan itu sendiri. Kita mengekspektasikan bahwa ada dari eksternal ya, omens, messages itu dari eksternal, dari luar kita menemukan penjelasan, penerangan, tetapi sebenarnya hidden influences-nya adalah kita tidak akan menemukan di luar, tidak menemukan di eksternal, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ya, the high priestess dari mana? Dari kemampuan kita memahami. Kita investigator pada pekan kali ini, assessor. Maka kita bisa melihat dari semua sudut kebenaran itu seperti apa. Harus kita sendiri yang membuat analisis dan konklusinya. Advice-nya adalah disruption. Artinya apa? Kalau kita punya cara penyelesaian yang sudah ditetapkan sebelum kita menyelesaikan analisis kita, maka itu salah. Advice-nya adalah kita buat cara yang baru untuk menyikapi situasi ini, dan kita fokus ya, restriction, fokus pada hal yang kita memang ingin capai, itu saja. Itu yang terakhir. Kemudian kita masuk ke tarot yang klasik, new reading, 4 kartu. Optionnya adalah allow, reverse, dan go direct. Apa pekan kali ini? Ya, jadi kembali lagi, pekan kali ini death ini kan mengandung makna bahwa kita sedang bertransformasi ya. Transformasi, ada ending, ada closure. Dan kalau kita lihat dari astrologinya tadi, kebanyakan planet berada di dekan ketiga. Dekan ketiga itu adalah 10 derajat terakhir dari satu zodiak. Jadi kan kalau satu zodiak ada 30 derajat, itu dibagi 3, dekan pertama antara 0 sampai 10 ya, tapi antara 10 ini saya lupa 9 atau 10-nya yang di mana, tapi kan di situ ada jarak cukup panjang. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Nah, kebanyakan planet ada di 10 ketiga, dan ketika itu diaktifasi, maka ini yang terjadi, transformation, ending, closure, dan regeneration. Apa challenge-nya? Challenge-nya adalah ini kan challenge ya, maka bentuknya adalah kita balik. Jadi entah kita terlalu calm gitu ya, sehingga kita barangkali menjadi lebih ceroboh, so be careful, atau ya sebaliknya kita menjadi lebih immature, dalam arti kata kita sangat reaktif dan emosional terhadap menghadapi situasi ini, situasi pengakhiran. Apa advice-nya adalah ini, jangan berdiam diri, jangan berdiam diri. Ya, mental overload-nya adalah jangan stagnan. Ya, kemudian outcome-nya adalah breaking free, quitting. Ya, jadi gambar the devil yang terbalik. Jadi kalau kita berada di dalam situasi yang toksik, ya kita sudah tidak lagi bersedia untuk menjadi bagian dari situasi toksik tersebut, dan kita tidak bisa tinggal diam ya.
kita lebih mature untuk melihati transformasi ini adalah hadiah buat kita. Perubahan ini bukan berarti musibah, tetapi adalah hadiah buat kita karena kita keluar dari situasi yang toksik. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, message from the spirit. Get your reading. And your guides are telling you, every morning, as soon as you awaken, look into your mirror and say, your name, ini dalam hari ini adalah kalau saya Wenita, I love you. Jadi setiap pagi gitu ya, kan selalu kita butuh ngelihat ke kaca ya. Habis itu kita bilang, sebut nama kita lihat ke mata yang ada di dalam di kaca tersebut, katakan I love you. Apa di sini maknanya? Self love. Yang paling penting dari semua proses yang luar biasa ini, pada akhirnya, titik akhirnya, tujuan utama dari semua perjuangan ini adalah mencari kita, diri kita sendiri yang kita cintai. Ya, Venus. Saya pikir kita menemukan kembali, I am the pure light, my son. Jadi saya perempuan, tapi saya bukan perempuan yang baru lahir kemarin. I'm the mother, my son. I'm the pure light. Kembali pada jiwa kita, kita adalah makhluk dari light. Manusia itu dari asalnya dari light juga gitu ya. Bahwa sekarang masuk di dalam kondisi kemanusiaan kita yang dari tanah, tetapi kita adalah bagian dari light. Kita adalah light. Inti dari diri kita, soul kita adalah light. I'm not a handful of worthless dust. Bukan. Kalau kita diperlakukan tidak worthly, ya, tidak kita worthless gitu ya. Tidak bisa begitu. Kita juga bukan orang yang baru lahir kemarin dan kemudian kita meneriakan sesuatu. Tidak, kita sudah melewati banyak cobaan, ujian. Ya, I'm not an empty cell. I'm a regal formed in this world. Kita ditempa dengan berbagai pengalaman yang pahit, yang manis, yang luar biasa, yang biasa-biasa saja semua untuk menjadikan diri kita seperti kita sekarang. Ya. Dan ini adalah mengingatkan kembali bahwa dalam bentuk manusia itu hanya sementara. Pada akhirnya kita akan kembali menjadi diri kita yang kita cintai, soul, dan pada akhirnya tujuan dari kita lahir ke sini adalah menemukan kembali diri kita, mengingat kembali betapa berharganya diri kita, dan kita katakan pada diri kita, say it to ourselves, I love you. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.